Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat sahabat sekalian, para member jamaah Mak Yeye, para member WA Group jamaah Mak Yeye yang saya hormati, mohon dimaafkan saya tidak hafal satu persatu nama lengkapnya, sehingga mohon maaf jika tidak bisa saya lafalkan satu persatu. Jujur, saya berdiri di depan sahabat sekalian, buah dari bully Kak Firman Syah. Jadi permintaan untuk melakukan orasi kebangsaan sebenarnya bukanlah penghormatan bagi saya untuk melakukan orasi, tapi bentuk bully. Benarkah saya bisa melakukan orasi kebangsaan atau tidak? Sebagai bentuk pembelaan diri pada kehormatan dan harga diri saya, biar tidak malu dibully, saya beranikan diri berdiri di depan teman-teman sekalian. Anggap saja ini bukan orasi kebangsaan, tapi ini latihan orasi kebangsaan demi melawan bentuk bulian, agar tidak mengotori catatan perjalanan prestasi yang sedang saya raih. Jujur, saya bangga, saya bahagia ketika saya dimasukkan ke grup jamaah Mak Yeye. Jika tadi Kak Firman bercerita tentang pendirian WA Group JMY, saya mohon waktu sebelum berorasi untuk sedikit bercerita proses masuknya saya dan dikeluarkannya saya dari jemaah grup, dari WA Group jamaah Mak Yeye. Saya sama Kak Firman sudah lama tergabung dalam grup Wali Songo. Grupnya siapa? Raden Ayu Linawati. Lalu ketika saya ajak ngopi Habib Abu Bakar, juru kunci makam Sunan Ampel, saya ajak juga Yunus, juru kunci musola Gipo. Saat kami kumpul di Bromo Cafe Hotel Sheraton, Gubak dan Yunus punya ide untuk undang Kak Firman. Lalu hadirlah Kak Firman sama Ustadz Kolonel, lantas kita ngobrol. Enggak lama kemudian saya dimasukkan ke WA Group jamaah Mak Yeye. Apa hanya sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba saya melihat Fahri Fleksi. Mulai. Lalu saya lawan fleksinya. Hasilnya adalah saya dikeluarkan dari grup. Kemudian atas buah usaha dan rekayasa teknologi bohong-bohongan karyanya Sugiarto dan Muhammad Supriyadi, saya kembali bisa masuk ke WA Group jamaah Mak Yeye. Kemudian jadilah sikap saya semakin menjadi-jadi, menghajar flexingannya Fahmi.
Benar apa yang disampaikan oleh Kak Firman bahwa ya semuanya canda, semuanya canda. Sambil menikmati candaan di WA grup jamaah Mak Yeye, saya melihat satu persatu member jamaah Mak Yeye ternyata beranggotakan orang-orang hebat. Lalu saya semakin betah karena saya berteman dengan orang-orang hebat. Karena kebetulan saya juga sedang ingin menjadi hebat, belum hebat. Lalu saya terpikir, oh Supriyadi tokoh muda Madura, Ustadz Kornel tokoh muda Madura, Kak Firman tokoh muda Madura, Sugiarto tokoh muda Madura. Lantas terbersih di otak saya, betapa indahnya kalau mereka saya manfaatkan. Saya merintis menguasai tambak di Pulau Madura sejak 2018 dan alhamdulillah sampai hari ini tambang saya yang terdaftar di ISDM Jawa Timur dan ISDM Pusat ada 200 blok tambang. Masya Allah. Hati oportunis dan otak oportunis saya berbunyi. Kalau tambang saya nanti di demo masyarakat, di Pamekasan saya punya Firman. Di Sumeneb saya punya Toto. Di Bangkalan saya punya Amin. Jadi sebenarnya yang ingin memanfaatkan jamaah grup Mak Yeye bukan Anda semua memanfaatkan saya, bukan. Saya ingin memanfaatkan Anda semua. Dan saya bersyukur dibully oleh Kak Firman untuk menyampaikan orasi. Saya sedang tidak ingin menunjukkan arogansi, tapi saya ingin menunjukkan sebuah bukti bahwa saya berdiri di sini, tangan saya sama sekali tidak gemetar, lutut saya sama sekali tidak gemetar. Kenapa? Karena berorasi pekerjaan saya sehari-hari. Dibully, alhamdulillah bisa jadi bukti bahwa saya memang jago berorasi. Sekaligus saya sampaikan dan saya umumkan bahwa bukan saya yang dimanfaatkan, Anda semua akan saya manfaatkan. Bagus. Dengan senang hati. Apakah pemanfaatan ini akan menimbulkan kekesalan? Apakah pemanfaatan ini akan menimbulkan kemarahan? Saya bukan ingin berbangga menunjukkan bahwa saya kader HMI, bukan. Ada kutipan indah dari seorang Nurholis Majid. Waktu saya ngaji di Plaza Pondok Indah di grup Paramadina sebelum ada Universitas Paramadina, Cak Nur pernah mengajarkan pada para juniornya sedikit ungkapan, hidup adalah hamparan harapan. Berilah harapan yang mendekati kenyataan agar dirajut dengan perjuangan, maka setiap orang akan mengikuti kita karena harapannya disandarkan pada kita. Itu sedang saya praktekkan sekarang dan sejak beberapa bulan yang lalu. Bagaimana maksudnya? Saya sepakat bahwa kita di WA grup Jamaah Mak Yeye diisi oleh para aktivis. Saya sepakat. Justru karena saya bersepakat, saya mengetahui yang namanya aktivis, yang namanya politisi, posisinya satu. Apa? Miskin. Yang kaya itu
pengusaha, politisi orang kesena, aktivis orang kesena. Saya tidak sedang menghina, tapi menyampaikan kenyataan. Ya. Justru dari posisi sebagai politisi, gizi-gizi dikumpulkan, pundi-pundi dikumpulkan. Mudah-mudahan pengumpulannya dengan cara halal, dengan cara yang diridhoi oleh agama, dengan cara yang dicintai oleh Allah Sang Maha Pencipta. Amin. Karena kalau pengumpulannya bukan dengan cara begitu, maka ketemu dan ngopi di Gedung Merah Putih menjadi niscaya. Orasinya bukan lagi orasi kebangsaan, tapi orasi Gedung Merah Putih KPK. Terkait harapan-harapan, saya percaya banyak teman di grup berharap ketika tambang di Sumeneb Jalan dilibatkan, ketika tambang di Sampang, Pamekasan, Bangkalan jalan dilibatkan, walaupun pelibatannya hanya sebatas humas. Dan saya sudah siapkan posisi humas, karena saya percaya teman-teman semua yang di grup tidak ngerti teknis tambang, ngertinya menerima uang. Benar. Nah, jadi itu hanya cerita soal saya dimanfaatkan dan saya Memanfaatkan. Saling memanfaatkan ini kemudian bisa menghadirkan kenyamanan. Rezeki saya mengalir karena pekerjaan saya tidak diganggu, dan kenyamanan tercipta di pekerjaan bersamaan dengan kenyamanan yang teman-teman terima dari penghasilan pertambahan. Insya Allah segera terwujud mulai bulan depan. Amin. Sekarang saya ingin sedikit memulai orasi kebangsaan. Malu sudah disebut bapak saya di belakangnya. Sahlawi itu nama bapak saya, Ustadz Sahlawi, santri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asem Bagus di Bondo. Ustadz di Sukorejo 16 tahun. Malu kalau anaknya gemetar di depan podium. Jadi terpaksa saya beroperasi. Sebelum itu, karena bahasanya kebangsaan, maka saya ajak kita untuk tawassul dulu pada para malaikat, pada para nabi, terutama pada para bapak pendiri bangsa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'i dzurriyyatihi wa ila jami'i ahli baitihi wa ila man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila hadrati malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin wa ila hadrati a'immati madahidil arba'ah wa ila hadrati awliya'illahi tis'ah wa ila hadrati muassasatil biladil Indonesi Soekarno-Hatta wa ila hadrati muassasatil jam'iyah Nahdlatul Ulama Hasim Asy'ari wa Hasbullah Bisri Samsuri wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina syai'ulillahi lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah adagium yang dikenal di zaman kerajaan Majapahit. Sebuah bukti dan fakta bahwa bangsa di dunia terdiri dari macam suku, macam bangsa, macam ras, dan macam etnis.
Tujuannya satu, silakan. Saling mengenal, saling menyinta, saling mengasihi. Kita bisa buka Bhinneka Tunggal Ika di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Lalu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara suku-suku, di antara bangsa-bangsa adalah orang yang paling baik takwanya pada Allah. Bagaimana cara bertakwa terkait dengan halal bihalal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Duduk di podium tidak boleh riya, ngomong di podium tidak boleh sum'ah, kumpul di hotel Haris tidak boleh saling membanggakan. Harus bertakwa pada Allah, harus tawadhu karena Allah, harus santun karena Allah, harus ta'aruf karena Allah. Kalau ada bulian yang menyakitkan hati, kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan karena flexingan, sudah ambiar kemana-mana, menunjukkan punya power plant, menunjukkan punya mobil ini, menunjukkan istri orang sebagai istrinya. Aduh. Jangan lupa kartu. Bekanya masuk Pak Yeye saya. Langsung masuk. Langsung. Wa adbi sayyi'atal hasanata, maka perbuatan flexing, perbuatan jelek, perbuatan istri orang diaku sebagai istri kita, ikuti dengan perbuatan baik. Karena kata Rasulullah, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti salah, dan sebaik-baiknya orang salah adalah orang yang mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Maka apabila dalam jamaah grup WA grup jamaah Mak Yeye, flexing saya menandingi flexingnya Fahmi, apabila itu dianggap salah, saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa as'alukal istighfar li. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf pada kalian untuk memaafkan saya. Boleh diulang lagi setelah meminta maaf, lalu minta maaf lagi. Kelanjutan dari sabda Rasulullah, wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Definisi baik tentu bukan definisi secara pribadi. Definisi baik tentu definisi common sense, definisi umum. Kalau baik menurut banyak orang pasti baik buat diri kita. Baik menurut diri kita belum tentu baik buat banyak orang. Maka kata Al-Quran, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling tolong menolonglah dengan mengingatkan tentang kesabaran, serta silahkan juga saling tolong menolonglah dengan berbagi kasih sayang. Saya aturkan terima kasih berkat jamaah grup Mak Yeye, sudah ada kue roti lapis nyampe ke desa saya di Sokaan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Karena orasi ini adalah orasi bohong-bohongan. Walaupun saya sikapi dengan sedikit serius lalu kembali bohong-bohongan,
Dan saya mengetahui bahwa yang bekerja keras untuk membuat kaos yang kita pakai adalah Panembahan Soleh. Pembuat ide janda kembang palsu. Maka sebagai rasa terima kasih, saya undang Soleh untuk hadir di sini. Dapat dolar. Saya hadirin $100. Jadi ini bentuk terima kasih kita, bukan saya. Iya. Bentuk terima kasih kita karena beliau di tengah kesibukannya yang sangat sibuk, super padat sekali, masih berkenan meluangkan waktu Bikin kaos. membuatkan kaos buat kita. Masya Allah. Tepuk tangan buat Soleh. Masya Allah. Bagi $100. Saya janda bagi. Silakan kembali dulu, nanti bisa dilanjut. Dolarnya bagi. 1,5 juta buat masalah. Berarti gak bohong-bohongan. Rasanya orasi kebangsaan bohong-bohongan ini sudah tidak perlu dilanjutkan berpanjang-panjang. Saya percaya kalau omongannya kepanjangan malah tidak enak karena menyebabkan enak dan budek di kepala. Kenapa? Nah, saya kerjain lagi, suruh bikin puisi. Kanton. Kalau mau puisi ya. Jadi jemaah Mak Yeye, WA grup Mak Yeye buat saya itu bentuk dari komunitas untuk lita'aruf, komunitas untuk watawasau bisobri watawasau bil marham, saling mengingatkan tentang kesabaran, saling mengingatkan untuk saling berbagi kasih sayang. Bhinneka Tunggal Ika, tidak harus berbeda di semua perbedaan, tapi harus saling berbagi kesabaran, harus saling berbagi kasih sayang dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai firman Allah di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian orasi kebangsaan bohong-bohongan yang berani saya lakukan agar saya tidak dibully gitu. Mudah-mudahan lawakan ini bisa menghibur, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya teringat banyak tokoh yang keseliu di ucapan ini sebagai kader NU asli yang bukan hasil naturalisasi. Saya ingin lantunkan salam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Karena beda. Ha, beda. Sin, shin, beda. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.